bahwa tidak ada yang boleh dilakukan yang dapat merugikan hak-hak sipil dan agama komunitas non-Yahudi yang sudah ada di Palestina, atau hak-hak dan status politik yang dinikmati oleh orang-orang Yahudi dimanapun juga. Kita mulai dari Theodor Herzl, sang penggagas Zionisme. Theodor Herzl adalah seorang penulis, jurnalis, bahkan aktivis politik. Ia lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1860 di Hungaria. Pada tahun 1894, setelah terjadinya peristiwa Dreyfus, banyak sekali berita beredar tentang penindasan kaum Yahudi, di antaranya di wilayah Kekaisaran Rusia, hingga Eropa bagian timur. Kemudian Herzl mempunyai sebuah ide, agar ras Yahudi tidak terus-menerus ditindas. Herzl berkeinginan untuk mendirikan negara, berdasarkan ras Yahudi sendiri. Pada tahun 1896, ia menerbitkan sebuah buku yang berjudul, Der Judenstaat, atau Negara Yahudi. Justru buku tersebut malah diejek, dan jadi bahan tertawaan oleh orang Yahudi Eropa Barat. Namun, usaha Herzl tidak sampai di situ. Ia menggalang dana kepada seluruh ras etnis Yahudi, untuk mencapai cita-citanya. Bahkan ia meminta kepada seorang bankir Yahudi kaya di Inggris, yaitu Baron Rothschild. Hingga pada tahun 1897, ia akhirnya menyelenggarakan kongres pertama, yaitu Gerakan Zionis, atau Israel Modern. Kongres ini diadakan di Basel, Swiss, dan dihadiri ratusan etnis suku Yahudi. Di kongres inilah, membuat negara-negara besar gempar, di seluruh wilayah Arab, Eropa, hingga Amerika. Pada tahun 1902, wilayah Palestina masih dikuasai oleh kaum Muslim, dan saat itu masih dipimpin oleh Khilafah Utsmani, atau Sultan Ottoman, yaitu Sultan Hamid II. Di zaman Sultan Hamid II, saat itu terjadi masalah internal, sampai memiliki hutang yang cukup besar. Di tahun 1902 inilah, Theodor Herzl memanfaatkan kesempatan ini. Utusan Herzl berkunjung dan bertemu, serta berdiskusi dengan Sultan Hamid II. Di sela-sela pembicaraannya dengan Sultan Hamid II, Herzl awalnya ingin membeli tanah di wilayah Palestina, untuk kaum Yahudi, serta menawarkan sejumlah uang sebesar 35 juta pound sterling, serta menstabilkan keuangan kerajaan tersebut. Namun, Sultan Hamid II mengatakan, Anda adalah Zionis, Anda mempunyai gerakan politik, untuk menguasai Palestina, bahkan lebih luas, yaitu dari Mesir sampai Sungai Efrat. Akhirnya Sultan Hamid II mengusirnya. Atas penolakan tersebut, Theodor Herzl terus menyuarakan kepada seluruh Yahudi, untuk kembali ke tanah yang dijanjikan. Di tahun 1914, terjadilah Perang Dunia ke-1. Pada Perang Dunia I, Inggris, Prancis, Rusia menjadi sekutu, sedangkan Sultan Hamid II bergabung dengan Jerman, dan Jerman adalah musuh bebuyutan Inggris-Prancis. Setelah Inggris mengetahui bahwa Ottoman Turki bergabung dengan Jerman, maka Inggris mulai menyerang kerajaan Ottoman Turki, salah satunya di Palestina. Hingga tahun 1916, Inggris berhasil memenangkan peperangan di Palestina. Dan di tahun inilah, muncul seorang diplomat Inggris, Mark Sykes, dengan diplomat Prancis, Francois Georges Picot. Pada tanggal 16 Mei tahun 1916, di pertemuan inilah, terjadi perjanjian Sykes-Picot. Di perjanjian tersebut, terjadi pembagian wilayah, dan Inggris mendapatkan wilayah Palestina. Eits, Anda masih ingat nama Rothschild? Rothschild adalah seorang bankir Yahudi kaya dari Inggris, dan ia mempunyai teman Yahudi Inggris lainnya, bernama Chaim Weizmann. Kedua orang ini mempunyai kekuatan politik yang cukup di Inggris. Pada tanggal 7 Februari tahun 1917, Rothschild dan Chaim Weizmann ingin mendapat dukungan pemerintah Inggris terkait orang-orang Yahudi, maka mereka berdiskusi dengan Sir Mark Sykes, seorang diplomat Inggris, serta menlu Inggris, yaitu Arthur James Balfour. Setelah diskusi yang cukup panjang,
Hingga tanggal 2 November tahun 1917, muncullah Deklarasi Balfour. Isi Deklarasi Balfour tersebut adalah: pemerintah yang mulia memandang baik pendirian rumah nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina, dan akan melakukan upaya-upaya terbaiknya untuk memfasilitasi tercapainya tujuan ini, dengan pemahaman yang jelas bahwa tidak ada yang boleh dilakukan yang dapat merugikan hak-hak sipil dan agama komunitas non-Yahudi yang sudah ada di Palestina, atau hak-hak dan status politik yang dinikmati oleh orang-orang Yahudi dimanapun juga. Pada tanggal 24 Juli tahun 1921, Liga Bangsa-Bangsa menyerahkan Palestina kepada kekuasaan Inggris. Pada tanggal 1 November tahun 1922, Kesultanan Utsmaniyah resmi berakhir. Di tahun inilah, orang-orang Yahudi berbondong-bondong menuju wilayah Palestina, yang tadinya penduduk Yahudi hanya 9%, hanya dalam waktu 12 tahun, meningkat drastis menjadi 27%. Pada tanggal 30 Januari tahun 1933, Hitler menjadi kanselir Jerman. Di zaman inilah, nama semakin terdengar, bahkan di berbagai media menyorot, Nazi sangat membenci kaum Yahudi. Pada tanggal 1 September tahun 1939, Perang Dunia Kedua dimulai, pasukan Nazi menyerang Polandia. Pada tanggal 1 November tahun 1941, kampung pemusnahan, atau kampung pembantaian, atau kampung genosida, atau bahkan kampung kematian dibangun. Kampung ini dijadikan untuk pemusnahan kaum Yahudi, didirikan oleh Nazi. Pada tanggal 20 November tahun 1942, terjadi pemusnahan etnis Yahudi, kurang lebih menewaskan hingga 1 juta orang lebih. Peristiwa ini menurut Nazi, dinamakan solusi akhir, bagi etnis Yahudi. Pada tanggal 4 Mei tahun 1945, akhirnya Nazi dibubarkan, dan bertanggung jawab, hingga dihukum atas kelakuannya. Dimulai tahun 1933 sampai tahun 1945, dinamakan Holocaust, yang artinya menggenosida penduduk massal di satu kampung. Pada tahun 1947, pasca Perang Dunia Kedua, wilayah Palestina masih bergejolak, etnis kaum Yahudi populasinya semakin meningkat. Hingga tanggal 29 November tahun 1947, PBB merencanakan pembagian 2 wilayah. Dalam rapat pembagian wilayah tersebut, 33 negara mendukung, di antaranya, Inggris, Amerika, Prancis, sedangkan 13 negara menentang, sebagian besar wilayah Timur Tengah. Peristiwa ini disebut, Resolusi PBB 181. Tahun berikutnya semakin panas. Pada tanggal 9 April tahun 1948, di Yerusalem, terjadi pembantaian dengan istilah Deir Yassin. Tragedi ini menewaskan 270 warga sipil Arab, termasuk anak-anak dan perempuan. Pembantaian ini dilakukan oleh para militer Israel, Irgun dan Lehi. Bahkan sebagian saksi yang berhasil kabur mengatakan, pembantaian ini sangat sadis, kejam, keji, dimulai diperkosa, ditelanjangi kemudian dibantai. Pada tanggal 16 April tahun 1948, serangan terhadap warga Palestina. Tidak hanya sampai di situ, pada tanggal 22 April tahun 1948, Israel menyerang kota Haifa, salah satu kota di Palestina. Hingga suatu malam, tanggal 14 Mei tahun 1948, mandat Inggris untuk Palestina berakhir, dan Inggris secara resmi meninggalkan wilayah tersebut. Dan pada saat itu pula, Kepala Badan Yahudi, David Ben-Gurion, memproklamirkan negara Israel. היא מדינת ישראל.